kita menunggu teman yang lainnya join, segera kita mulai ya proses pembelajarannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita mulai ya proses pembelajarannya. Sebelumnya kan di minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem gangguan pencernaan. Nah, untuk materi sekarang kita mempelajari materi zat makanan. Sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Ketua kelasnya di kelas 11 IPA 3 ini siapa? Ya, Bu. Ya, untuk Reza ya. Silakan dipimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Selanjutnya, sambil kita menunggu teman-temannya join, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alif Naufal. Ada nggak? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Anira Syahadati. Ada, Bu. Anissa Melinda. Ada, Bu. Anya Nurafifah. Ada, Bu. Ardra Putra. Ada, Bu. Ayuning Ratna. Ada, Bu. Ayuning ada, Bu. Azril Normansyah. Ada, Bu. Khairul Muzaki. Ada, Bu. Khairul ada. Oke. Farhan Ahya. Farhan ada. Bu, katanya Farhan sinyalnya agak trouble, Bu. Sinyalnya lagi trouble, Bu. Lagi gangguan. Oh, oke. Kemudian Fatia Rahma. Hadir. Fatia Azati. Hadir, Bu. Hani Nuraini. Hadir, Bu. Oke. Irfan Zikri. Hadir, Bu. Nadila Agustina. Dispen. Tentunya tidak akan Alasannya kenapa? Tadi Nadila dispennya kemana? Handball. Oh, oke. Kemudian Nafa. Hadir, Bu. Nashwa. Hadir, Bu. Radwa Rahmania. Ada nggak Radwa? Nggak ada ya. Raffi Hairi ada. Hadir, Bu. Ramadian Herta. Ada, Bu. Reynald Zaki. Ada. Reza Laksmana. Ada ya. Ada, Bu. Rifki Muhammad. Hadir, Bu. Rizky Adil. Hadir. Ada. Syafira Nurul. Ada, Bu. Tessa Junior. Hadir, Bu. Zahra Aida. Lagi nyoba masuk. Oh. Zaniar Kahfi. Zahra Aida sakit. Zahra Aida sakit yang tadi lagi nyoba masuk Tiara. Oh. Zahra sakit. Zaniar tapi ada kan? Ada. Oke. Baiklah. Untuk materi hari ini kita mengenai zat makanan. Tunggu sebentar, Ibu share screen dulu. Kemarin kita sudah membahas materi pada gangguan sistem pencernaan. Tapi Ibu berhalangan hadir dan jadi digantikan oleh Bu Neni ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai zat-zat makanan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini,
Semoga diharapkan dapat mengidentifikasi zat-zat makanan dengan tepat melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks PPT, dan diskusi. Kemudian, menganalisis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dengan benar melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks PPT, dan diskusi bersama. Di sini kita masuk ke dalam pokok bahasannya, zat makanan dan peranannya bagi tubuh. Suara Ibu terdengar kan? Terdengar, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, mengapa sih kita ini perlu makan? Agar mendapat energi. Iya, benar. Mengapa sih kita ini perlu makan? Karena dengan kita mengonsumsi makanan, itu artinya kita akan memperoleh energi, mendapatkan energi untuk menjalankan fungsi tubuh dan bahan penyusun tubuh. Nah, kemudian apa sih fungsi dari makanan tersebut? Fungsinya ini yang pertama bisa dilihat seperti satu, yaitu sebagai zat pembakar, kemudian zat pembangun, zat pengatur, dan zat pelindung. Ada yang masuk. Selanjutnya, apa sih itu makanan sehat? Nah, makanan sehat ini adalah makanan yang mudah dicerna oleh proses alat pencernaan kita. Kemudian makanan yang higienis, yang artinya makanan yang tidak mengandung kuman. Kemudian makanan ini juga mengandung zat gizi yang seimbang. Selanjutnya, apa sih itu makanan bergizi? Setelah tadi kita membahas mengenai makanan sehat, yaitu adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah, di sini kita membahas apa sih itu makanan bergizi, di mana makanan bergizi ini mengandung suatu komponen yang terdapat di bawah ini, yaitu seperti karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, berikut zat-zat makanan ini yang terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Untuk itu kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama kita bahas karbohidrat. Di mana karbohidrat ini merupakan senyawa kimia organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan hidrogen dan oksigennya itu berbanding 2:1. Di mana 60% dan 80% energi pada tubuh kita ini berasal dari karbohidrat. Sehingga karbohidrat itu disebut sebagai sumber energi utama. Nah, di sini kan terlihat kan fungsi dari karbohidrat ini seperti sebagai sumber energi utama, kemudian berperan penting dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ, kemudian membantu proses pencernaan makanan, misalnya selulosa, kemudian membantu penyerapan kalsium. Nah, untuk sumber karbohidrat di sini, di mana 1 gram karbohidrat ini sama dengan 4,1 kilokalori. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, untuk sumber karbohidrat ini bisa berasal dari nasi, kemudian umbi-umbian, gandum, jagung. Itu merupakan sumber dari makanan karbohidrat. Kemudian klasifikasi dari karbohidrat ini berdasarkan rantai karbonnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada monosakarida, kemudian disakarida, dan polisakarida. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana berdasarkan panjang rantai karbonnya ini, karbohidrat ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi senyawa sederhana. Jadi, monosakarida ini sudah merupakan senyawa sederhana. Contohnya itu seperti terdapat pada buah-buahan. Contoh dari monosakarida ini seperti glukosa, galaktosa, dan sukrosa. Yang kedua yaitu adalah disakarida. Disakarida ini merupakan karbohidrat dari 2 molekul monosakarida. Contohnya itu seperti sukrosa yang terdapat pada gula pasir, kemudian maltosa yang terdapat pada biji-bijian, dan laktosa yang terdapat pada susu. Yang ketiga yaitu adalah polisakarida.
polisakarida ini merupakan karbohidrat yang menghasilkan lebih dari 6 monosakarida melalui hidrolisis. Contohnya itu seperti pati, glikogen, insulin, selulosa, dan dekstrin. Nah, berikut bisa dilihat dari rantai karbon monosakarida itu pada gambar pertama, kemudian disakarida pada gambar kedua, dan polisakarida ini pada gambar terakhir. Dia itu memiliki banyak rantai karbon. Nah, untuk yang bahasan karbohidrat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah itu kita masuk ke lemak. Paham, Bu. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke lemak ya. Lemak ini merupakan persenyawaan antara asam lemak dan gliserol, di mana 1 gram lemak ini sama dengan 9,3 kg. Lemak ini tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta terkadang fosfor dan nitrogen. Nah, untuk fungsi dari lemak ini sendiri, itu adalah sebagai sumber energi, kemudian pelarut vitamin A, D, kemudian sumber asam lemak esensial, pelindung tubuh, penyebab lamanya pengosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi, mengapa lemak ini memberikan rasa kenyang? Karena proses yang terjadi di dalam lemak ini tuh cukup lama sehingga memberikan rasa kenyang. Nah, berikut bahan makanan yang mengandung lemak. Itu seperti ada buah alpukat, kemudian ikan tuna, minyak, dan kacang-kacangan. Masih membahas mengenai lemak. Bahan makanan sumber lemak ini terbagi atas 2 jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati ini merupakan asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Umumnya ini mengandung asam lemak tidak jenuh kecuali minyak kelapa. Contohnya dari asam lemak nabati ini yaitu adalah minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, margarin, dan kacang-kacangan. Di mana untuk lemak tak jenuh ini dikenal sebagai lemak yang baik. Karena jenis lemak ini adalah lemak yang dapat meningkatkan kadar lemak sehat di dalam darah dan mengurangi kadar lemak tak baik. Seperti pada orang yang mempunyai kayak kolesterol, kemudian trigliserida. Nah, seperti itu. Yang kedua ini adalah lemak hewani. Lemak hewani ini mengandung asam lemak jenuh, kecuali pada ikan dan kerang. Contohnya itu seperti pada mentega, susu, keju, daging, dan kuning telur. Nah, berikut gambar-gambar dari lemak nabati dan lemak hewani. Lanjut ke pembahasan protein. Protein ini merupakan senyawa majemuk yang terdiri atas unsur CHON dan kadang-kadang mengandung pula unsur fosfor dan sulfur. Protein ini terdiri atas senyawa-senyawa sederhana yang disebut dengan asam amino. Adapun fungsi dari protein ini sendiri yaitu sebagai sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, dan antibodi. Kemudian pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Jadi misalnya kalau kita terkena luka, unsur dari protein ini akan memperbaiki luka tersebut karena adanya zat makanan dari protein ini. Kemudian pelaksanaan metabolisme tubuh, terus penyeimbang asam dan basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer. Kemudian pemeliharaan teknik cairan dalam sekat rongga tubuh, penyediaan sumber energi di mana 1 gram protein ini sama dengan 4,1 kalori, dan terakhir yaitu adalah penetralan detoksifikasi racun di dalam tubuh. Nah, berikut sumber dari protein ini terbagi atas 2 juga ya. Kemudian protein hewani, contohnya itu seperti telur, susu ikan, dan protein nabati, contohnya itu seperti kacang-kacangan, terutama yaitu adalah kacang kedelai. Nah, berikut gambar dari protein dari hewani dan tumbuhan. Sampai di sini paham anak-anak? Masih membahas mengenai protein, di sini ada asam amino. Di mana dalam protein tubuh ini diubah menjadi asam amino yang kemudian akan diserap menjadi ikatan polipeptida. Untuk asam amino ini merupakan bahan baku
pembentuk protein, di mana biasanya itu saat mengonsumsi makanan yang mengandung protein, sistem pencernaan tubuh ini akan memecahkan kembali menjadi asam amino. Nah, pecahan asam amino inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk menjalankan serangkaian fungsi penting bagi tubuh. Kalian pernah nggak sih mendengar seorang binaragawan yang mengonsumsi telur itu, mengonsumsi butir telur itu dengan banyak? Kalian pernah dengar kan istilah itu? Di mana hal tersebut itu dilakukan karena telur ini mengandung banyak sekali protein yang penting untuk membangun otot dari binaragawan tersebut, sehingga dia memiliki otot yang kuat. Asam amino ini juga terbagi atas dua bagian. Yang pertama, asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Artinya, jika kita ingin mendapatkan asam amino, berarti kita harus memproduksi. Contohnya dengan kita, kemudian untuk asam amino non-esensial ini merupakan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Artinya tubuh kita ini secara langsung dapat memproduksinya. Asam amino ini terbagi atas 20, di mana esensialnya ini terbagi atas 9 dan non-esensialnya ini terbagi atas 11. Bisa kita lihat ya pada tabel di sini tuh. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah vitamin. Vitamin ini merupakan suatu unsur dari zat makanan ini yang dibutuhkan dalam jumlah relatif lebih sedikit dibandingkan dengan lemak, protein, dan karbohidrat. Di mana biasanya itu kebanyakan vitamin ini tidak dapat diproduksi sendiri, sehingga kita harus memperoleh dari luar melalui makanan. Jadi misalnya kayak kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, contohnya kayak vitamin C tuh buah jeruk kan. Nah, jika seseorang mengalami kekurangan vitamin, dia akan menderita suatu penyakit avitaminosis. Apa sih penyakit avitaminosis itu? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar? Penyakit dari avitaminosis ini pada umumnya penderita dari avitaminosis ini tidak memperoleh vitamin karena kesalahan dalam mengelola makanan. Vitamin ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, berikut kan bisa dilihat pada tabel di sini, vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B1, B2, B3, B12, dan vitamin C. Berikut dengan sumber, fungsi, dan gejala kekurangan. Contohnya ini seperti vitamin A. Vitamin A ini sumbernya itu terdapat pada putih telur, kemudian mentega, sayuran hijau, dan minyak hati ikan. Kemudian fungsinya ini adalah untuk pertumbuhan, kulit sehat, dan mata. Nah, gejalanya ini bisa menyebabkan rabun kalau misalnya kita kekurangan dari vitamin A ini. Oke, untuk selanjutnya nanti bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca-baca di PPT ini. Nanti PPT-nya bakalan Ibu share ke kalian. Selanjutnya kita lanjut kepada mineral. Tadi untuk bahasan vitamin sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Paham. Baik, kalau ini semuanya paham, lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu adalah mineral. Mineral ini secara umum kebutuhan mineral ini dalam tubuh itu sangat sedikit, yaitu hanya tergolong 4% dari total berat badan kita. Di mana mineral ini merupakan komponen dari enzim dengan fungsi menambahkan kekuatan pada tulang dan gigi serta sangat penting untuk aktivitas saraf dan otot dalam tubuh. Contohnya itu seperti besi, kemudian yodium, fluor, dan tembaga. Nah, di sini juga ada tabelnya, di mana sumber utama dari mineral ini bisa kita dapatkan dalam sereal, kemudian kita mengonsumsi roti dan gula.
Jadi mineral ini bisa didapatkan pada sumber makanan tersebut. Nah, berikut di sini ada pada tabel. Kalau untuk kalsium ini sumbernya itu dari susu, kemudian dan produk olahannya dan sayuran hijau. Fungsinya ini untuk formasi tulang dan gigi, kemudian penjalaran salap dan kontraksi. Berikutnya bisa kalian baca sendiri seperti yodium, kemudian natrium, klorin, kalium, magnesium, dan zat besi, beserta sumber, fungsi, dan gejalanya. Untuk bahasan terakhir, ada air. Air di sini merupakan salah satu substansi umum yang ditemukan di alam sekitar kita dalam 3 wujud fisik materi, yaitu padat, cair, dan gas. Kandungan air dalam tubuh manusia ini adalah sekitar 60-70% dari berat badan tubuh kita. Di mana fungsi dari air ini yaitu adalah mengatur suhu tubuh, kemudian melembabkan jaringan, membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh, berperan dalam reaksi biokimia, dan kebutuhan air ini biasanya berkisar antara 5 liter sampai 3 liter air putih atau sekitar 8 takaran gelas untuk dalam sehari. Adapun faktor pengaruh dari kebutuhan cairan tubuh kita ini, contohnya itu seperti berolahraga. Jika kita berolahraga atau melakukan suatu kegiatan yang membuat kita ini berkeringat lebih, maka kita itu membutuhkan suatu konsumsi air yang ekstra kan. Jadi konsumsi air yang ekstra untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang ini. Kemudian untuk dalam lingkungan, biasanya itu asupan cairan ekstra dibutuhkan bila kita berada di lingkungan yang panas dan lembab. Begitu pula jika kita berada di ketinggian lebih dari 2.500 meter. Itu biasanya karena hal tersebut dapat memicu peningkatan nafas bagi kita, sehingga kita harus mengonsumsi cairan itu lebih dari takaran perharinya. Yang ketiga yaitu adalah kondisi medis. Biasanya pada kondisi medis ini ketika kita mengalami demam, kemudian diare, atau muntah-muntah ini, tubuh kita ini akan kehilangan cairan yang cukup banyak. Nah, pada kasus inilah biasanya itu kita harus mengkonsumsi air secara lebih banyak dari biasanya. Kemudian juga biasanya kalau misalnya kita berobat ke dokter, itu dokter juga akan menyarankan untuk kita mengonsumsi cairan seperti cairan dehidrasi seperti Oralit untuk mengganti cairan yang berkurang dari dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Untuk bahasan air ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau semuanya sudah jelas? Baik, kalau misalnya semuanya jelas, kan kemarin Ibu Neni sudah mengirim LKPD ke kalian ya? Ya Bu, udah. Ibu stop dulu sesnya. Nah, untuk LKPD itu kalian dikerjakan secara individu sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut ya. Kemudian untuk pengirimannya itu Ibu kasih waktu selama 2 hari. Jadi Ibu kasih waktu selama 2 hari dalam kalian mengerjakan LKPD, dan LKPD-nya tersebut nanti dikirim kembali ke email Ibu yang kemarin Kak, yang kemarin ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan ini atau bagaimana? Apa semuanya sudah jelas? Sudah Bu. Oh ya, kalian untuk mengenai penugasannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas Bu. Kalau begitu, kalau sudah jelas, coba ada satu perwakilan dari kalian untuk menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin berkenan untuk memaparkan apakah kesimpulan dari materi hari ini? Tadi kan kita sudah mempelajari mengenai zat makanan. Mengapa kita harus makan? Karena untuk memperoleh energi dalam tubuh kita untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Kemudian zat makanan tadi itu ada berapa? Terdiri dari berapa? Ada 6 kan? Apa saja tadi?
Tujuh, Bu. Ada protein, lemak, vitamin, mineral, air. Nah, iya benar. Dengan kita mempelajari mengenai zat makanan ini diharapkan jika kita mengonsumsi suatu makanan, artinya kita harus mempertimbangkan keseimbangan asupan makanan yang diperlukan oleh tubuh agar tidak kekurangan atau kelebihan zat gizi yang seimbang. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengenai penugasannya sudah jelas kan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalian untuk penugasannya di LKPD itu membuat mapping semenarik mungkin dari materi kita hari ini, tapi cantumannya itu mencangkup secara keseluruhan dari bahasan kita di materi hari ini ya. Bu. Terserah kalian mau bikin mappingnya itu di aplikasi apa. Contohnya kan sekarang sudah banyak tuh aplikasi Canva, kemudian bisa di CorelDRAW juga bisa. Jadi terserah kalian mau membuat penugasannya itu seperti apa. Oh iya, dan satu lagi, untuk yang pertemuan 1 kemarin, ini masih ada yang belum mengumpulkan loh. Kita dikumpulkan ya, soalnya ini masih ada beberapa orang yang belum mengumpulkan LKPD pertemuan 1 kemarin. Jadi batas pengumpulannya 2 hari juga ya. Sama dengan kalian membuat LKPD di pertemuan ketiga ini. Ibu kasih waktu selama 2 hari dalam pengerjaannya ini. Siap, Bu. Jika tidak ada perubahan, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Materinya itu dimulai dari struktur dan proses sistem pencernaan kemarin, kemudian gangguan sistem pencernaan, dan materi untuk sekarang ya, zat-zat makanan. Jadi sekarang jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sekian pembahasan materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Untuk semuanya diharapkan on cam terlebih dahulu dong. Untuk mengenai pertemuan hari ini dicukupkan sekian sampai hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup dengan kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, kita foto terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.